Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6 pada materi lanjutan ya dari perencanaan proyek perangkat lunak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke slide 25 ya. Kita akan masuk ke bagian kedua dari pertemuan kita di perencanaan proyek perangkat lunak. Ya, kita akan membahas tentang estimasi berbasis function point ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang LOC atau log ya, line of code, maka di sini kita akan fokuskan pada function point. Ya, sebelumnya kita akan membahas tentang ini mengulang ya tentang apa itu estimasi berbasis function point ya. Ya, jadi pada dasarnya pada dekomposisi untuk perhitungan yang berbasis function point itu berfokus pada harga domain ya, informasi daripada fungsi daripada perangkat lunak itu sendiri. Maka pada dasarnya seorang perencana proyek itu akan memperkirakan ada fungsi-fungsi ya, input ya, output, inquiry-nya, kemudian file, dan termasuk untuk interface eksternalnya ya. Nanti lebih detail kita jelaskan di slide selanjutnya. Dan tentunya untuk tujuan perakiraan ini atau estimasi tersebut ya, faktor pembobotan kompleksitasnya diasumsikan menjadi nilai rata-rata gitu ya. Ya, pada dasarnya setiap faktor pembobotan yang kompleks itu diestimasi, dibuatkan perakiraannya, dan faktor penyesuaiannya tergantung kepada kompleksitas itu dihitung seperti ya rangkaian ya list seperti di bawah ini gitu ya. Jadi faktornya apa saja dan kemudian nilainya berapa gitu ya, harganya. Kalau kita buat dalam hitungan dolar misalnya untuk backup dan recovery itu katakanlah harganya $4 gitu ya, dan seterusnya sampai ke faktor penyesuaian kompleksitas ya. Jadi ada beberapa nilai yang bisa kita nilai ya dalam faktor yang kedua ini ya. Jadi kalau estimasi berbasiskan function point ya, yang kita lihat itu adalah faktor-faktor fungsi dari masing-masing bagian ya. Tapi barangkali yang menjadi catatan di sini ada istilah proses setelah konversi atau instalasi ya. Jadi ada instalasi ganda. Nah, ini adalah instalasi di luar dari proses instalasi dalam desain ya. Artinya ini adalah siap untuk penggandaan, kemudian baru setelah itu ada proses yang kita kenal dari aplikasi yang didesain bagi ya terjadinya perubahan desain gitu ya. Dan intinya itu menjadi bagian atau jaminan dalam pembuatan dari sebuah perangkat lunak atau aplikasi ya. Termasuk faktor-faktor lain seperti faktor penyesuaian kompleksitas ya. Jadi nilainya ini akan tergantung kepada poin-poin yang ada dari setiap button atau fungsi atau faktor yang ditambahkan nanti gitu ya. Jadi faktor yang terakhir ini secara nilai mungkin tidak besar ya, tetapi ini akan tergantung kepada faktor penyesuaiannya saja gitu ya. Nah, ini semua nilai ini baru di total ya. Jadi kalau ada yang melihat di sini ada nilai ya 0 ya. Contohnya pada proses pemrosesan terdistribusi ya. Ya, itu tergantung kepada value yang diberikan ya kepada setiap faktor yang ada atau setiap fungsi yang kita berikan gitu ya. Jadi kalau itu dianggap ya $0, $0 gitu ya, maka ya kita akan memberikan secara jujur berapa nilainya gitu ya. Nah, harga atau nilai ini tergantung kepada estimasi yang kita perakirakan sendiri ya, tentu dalam grup tim Anda masing-masing nantinya gitu ya. Dan ini akan menjadi nilai yang ya bisa berubah, tidak fix gitu ya. Bagian ketiga ya, dari perakiraan harga domain informasi. Nah, ini kita buatkan dalam bentuk tabel ya. Jadi
Di sini sama seperti halnya kita buatkan untuk nilai daripada perhitungan EV-nya, ya. Di situ kita tetap melihat nilai estimasi optimismenya, ya. Kemudian sebaliknya pesimis, ya, dan nilai-nilai estimasi yang dianggap sama atau mirip gitu ya. Dan di sini nilainya kita lihat berdasarkan domain-domain, ya. Jadi seberapa jumlah, misalnya jumlah input, ya, jumlah output, ya, kemudian inquiry-nya berapa gitu ya. Ya, termasuk penghitungan file-file yang kita libatkan nanti gitu ya. Nah, itu dihitung, ya, baik untuk nilai optimismenya, ya, atau yang sebaliknya pesimistiknya gitu ya, atau yang nilai yang mirip atau sama gitu ya. Jadi estimasi dari masing-masing, ya, kita nilai ya sampai ke jumlah interface yang kita libatkan secara eksternal. Artinya ini perangkat-perangkat ya yang kita gunakan secara eksternal. Ya, dan ini kemudian kita totalkan gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke total, ya, di sini Anda lihat ada poin bobot ya. Jadi kalau di sini ada jumlah estimasi, ya, ini adalah nilai yang kita dapatkan. Ya, misalkan di sini pada poin pertama jumlah input misalnya gitu ya. Nah, untuk optimistiknya itu adalah 20, kemudian pesimisnya 30 gitu ya. Lalu nilai likely-nya atau nilai estimasi samanya atau ya dikali 4 ya. 4 kali 24, nah baru dibagi 6 dapat 24. Nah, ini jumlah estimasinya. Dan ini kemudian kita berikan bobot. Nah, kira-kira dari sisi jumlah input, nah kita bobotkan. Nah, ini ya perakiraan harga berdasarkan bobot nilai yang kita berikan, ya. Dan ketika sudah kita dapatkan bobot, ya, kita kalikan dengan jumlah estimasinya. Ini sama seperti Anda buat mendapat nilai SKS lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau di sini 24, ya, anggaplah ini 24 itu adalah nilai adalah jumlah SKS-nya gitu ya. Maka 24 kali 4. Nah, jadi kalau dalam estimasi untuk harga domain ini juga begitu ya. Jadi jumlah estimasi yang kita dapatkan, estimasi value-nya itu 24 misalnya, maka bobotnya ya menurut kita anggaplah ini yang paling ringan gitu ya. Untuk bagian inputnya kita bobotkan dengan nilai 4, maka kita kali dengan 24. Nah, maka kita dapatkan nilainya 96. Nah, begitu seterusnya. Ya, baru kita totalkan jumlah totalnya berapa, misalkan dapat 318 ya. Nah, itu adalah point value, ya, function point ya yang kita dapatkan. Ya, nah kemudian kita masuk ke bagian keempat dari function point ini, jumlah estimasi ya. Ini kita lihat berdasarkan rumus EV ya yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana bobotnya, ya, ini kalau Anda mengacu ke buku ini ya, kita lihat di bab 4 gitu ya. Ya, di mana jumlah FP function point itu sama dengan jumlah estimasi dikali dengan bobot. Nah, tadi sudah kita contohkan ya. Sehingga kita dapatkan 318, maka jumlah yang terestimasi dari FP tadi atau function point tadi sama dengan jumlah total yang kita dapatkan ya, 318. Nah, ini dikali dengan 0,65 ditambah 0,01 dikali dengan jumlah aljabar atau nilai keseluruhan daripada nilai faktor pembobotannya. Nah, jadi nilai faktor pembobotannya itu misalkan nilainya seperti ini kita tentukan, atau nilainya didapatkan misalnya 53,17, maka dikali dengan 53,17 ya, sehingga kita dapatkan nilai function point terestimasinya adalah 375. Ya, langkah selanjutnya adalah tentunya ini contoh ya, perhitungan dari perhitungan kalau kita gunakan perhitungan secara dolar. Ya, jadi kalau kita bayangkan ya, ini adalah sebuah proyek besar, kira-kira ya kalau kita hitung biaya estimasi proyeknya berapa,
kemudian tentu kita nilai juga berapa nilai upah yang bisa diterima ya, atau usaha yang kita dapatkan dari usaha tereliminasi ya, terestimasi ya, atau yang terperkirakan ya, maka kita dapatkan ya, misalkan nilainya itu adalah 461 ya dolar ya, kemudian upahnya per orang ya itu 8 ya per jenis pekerjaan, maka 461 ini kita bagi dengan 8.000, maka setiap bulannya bisa kita hitung ya, dapat 58 dolar ya per orang setiap bulannya ya. Jadi ini nilai yang dapat ya kita berikan setelah kita hitung estimasi berdasarkan function point ya. Ya, selanjutnya estimasi berbasis proses ya, ini mengacu pada analisis estimasi berbasis permasalahan. Ya, ini ya seperti hal yang saya sampaikan sebelumnya, ini menggunakan estimasi berdasarkan asumsi waktu ya. Dan estimasi ini diperlukan untuk menyelesaikan proses-proses yang sifatnya tertentu ya, mulai dari awal proyek ya sampai tentunya evaluasi dari hasil proyek itu sendiri ya. Ya, kita lanjutkan contoh perhitungan berbasis proses. Ya, di sini kalau kita lihat kan dari matrik tabel ini, jadi di sini ada aktivitas ya berbanding kepada proses dan fungsinya. Nah, dari proses itu kalau kita menggunakan metode CC ya, di sini ada perencanaan ya, kemudian ada analisis risiko, kemudian rekayasa ya, dari analisis dan desainnya, kemudian setelah dirilis artinya dikerjakan ya, tentu Anda buatkan skripnya lalu diuji coba ya. Jadi di bagian rekayasa itu ada analisis dan desainnya, di bagian rilis itu ada kode dan tesnya, artinya langsung di pengujian ya. Ya, dan masing-masing fungsi ini ya Anda bagi dari UI-nya ya sampai ke proses-proses DIM-nya ya, dan katakanlah nilai untuk analisisnya masing-masing sama, desainnya juga demikian, kemudian code-nya juga demikian, tesnya juga demikian, sehingga kalau kita dapatkan hasil masing-masing yaitu nilainya 1, nah ketika kita jumlahkan ya tentu 3 ya. Dan ada proses yang tadi belum kita berikan penilaian ya. Contohnya di sini, di setiap proses ini katakanlah ini ketika kita permulaan ya, jadi ada communication customer-nya atau customer communication ya. Jadi berkomunikasi dengan customer itu 0,25, kemudian di bagian perencanaan di 0,25, dan analisis resikonya atau risk analysis ya itu 0,25 ya. Nah, jadi kalau kita totalkan masing-masingnya ditambahkan 0,75 ya. Jadi 3 ditambah 0,75 dapat 375 ya. Ya, kemudian kita hitung ya berdasarkan persennya ya. Jadi kalau ini adalah persen tenaga dari masing-masingnya, maka katakanlah untuk CC ini customer communication adalah 1%, untuk perencanaan 1%. Ya, kemudian analisis resikonya 1%. Nah, selanjutnya mungkin tahap rekayasa ya. Nah, di analisis ini barangkali untuk kebutuhan tenaganya atau energi yang terpakai katakanlah 8% ya. Ya, artinya apa, di sini lumayan berat ya. Tetapi ada yang lebih paling berat di sini sebenarnya adalah desainnya ya. Jadi kalau mendesain itu ini untuk memudahkan proses selanjutnya pengkodean ya. Artinya apa? Ketika kita melakukan pengkodean, membuat skripnya, ya ini kan tergantung kepada desainnya. Salah dalam mendesain, maka ya capek-capek kita bikin skrip, ya hasilnya juga tidak akan benar atau pas, atau akan terjadi bug dan segala macam ya. Jadi setelah itu poin keduanya itu adalah ya, poin kedua
Poin selanjutnya adalah dirilis di kode dan tes ya. Jadi ada 2 poin. 10% untuk code ya, kemudian 30% untuk tes. Jadi kalau kita totalkan di proses rilis ini 40% ya. Dan setelah kita hitung ya harusnya dapat nih ya 40% ditambah 45 85%. Ya, jadi ada nilai yang berkurang ya. Artinya tidak semuanya bernilai kalau kita totalkan terakumulasi sebesar 100% ya. Untuk perhitungan selanjutnya adalah contoh perhitungan untuk berbasis proses. Ya, jadi ketika kita melihat hasil akarnya yang tadi adalah 3,75, ini adalah nilai yang kita dapatkan dari proses ya estimasi ya berbasis proses. Ya, kita dapatkan nilai totalnya, nilai akumulasinya 3,75 ya. Ya, dikalikan dengan nilai 173 ya, sehingga nilainya akan sama dengan 649,99 orang per jam. Maka dari situ, dari estimasi berbasis proses, diperoleh perkiraan tenaga kerja yang diperlukan adalah sekitar 3,75 orang ya bulan, atau setara dengan 649,99 orang per jam ya. Jadi kalau hitungannya per bulan adalah 375, kalau per orang itu 649,99 orang per jamnya. Ya, kita ringkas saja. Kita masuk ke bagian estimasi empiris ya. Seorang katakanlah namanya Barry Bourne ya, itu memperkenalkan ada sebuah hierarki model estimasi dari perangkat lunak ya, diberi nama COCOMO. Nah, COCOMO ini singkatan dari Constructive Cost Model ya. Itu bahasa kita model biaya konstruktif, artinya berapa sih biaya untuk pengembangan atau pembangunan sebuah perangkat lunak ya. Dan ini adalah bentuk modelnya. Maka di situ ada 3 ya. Ada model COCOMO dasar, ada intermediate, dan ada advance ya. Nah, untuk COCOMO dasar itu menghitung usaha pengembangan termasuk situ biaya, yaitu merupakan fungsi dan dari ukuran program yang merupakan bentuk ekspresi ya dalam baris code atau script yang kita hitung atau kita estimasikan, atau dari line of code ya. Nah, yang kedua COCOMO intermediate. Nah, di sini kita menghitung usaha pengembangan ya sebagai fungsi ukuran program ya, dan serangkaian pengendali biaya atau biaya analysis ya, yang menyangkut penilaian yang subjektif terhadap produk ya. Termasuk di situ ada hardware-nya, perangkat kerasnya ya, dan orang atau personilnya, dan atribut proyeknya gitu. Dan itu lebih jauh ya, artinya lebih kompleks dibandingkan dasar ya. Ya, tapi ada lagi yang model COCOMO advance. Nah, di sini menghubungkan semua karakteristik ya versi intermediate dengan penilaian terhadap pengaruh pengendali biaya pada setiap langkah ya. Jadi setiap tangga-tangga itu ya dianalisis ya, termasuk perancangannya dan apa saja yang terlibat di dalamnya dari proses rekayasa perangkat lunak tersebut gitu ya. Ya, jadi pada dasarnya model COCOMO ini dapat diaplikasi dalam 3 tingkatan kelas ya. Ada tingkatan proyek organik, itu adalah proyek dengan ukuran relatif kecil ya. Jadi kalau yang kecil ini masuk ke proyek organik ya, dengan anggota tim yang sudah berpengalaman dan mampu bekerja pada permintaan yang relatif fleksibel ya. Jadi kalau ada punya skill seperti itu ya, tidak butuh anggota tim yang besar ya, artinya di situ ukurannya bisa relatif kecil ya. Ya, kemudian di proyek sedang atau semi terpisah ya, ini adalah proyek yang memiliki ukuran dan tingkat kerumitan yang sedang, dan setiap anggota tim memiliki tingkat keahlian yang berbeda-beda. Artinya ini ada tingkatan-tingkatannya ya, ada part-part bagian-bagian yang secara khusus itu bisa dipisah ya, satu keahlian satu dengan keahlian yang lainnya. Nah, ini sudah mulai kompleks ya.
Dan baru yang ketiga ada proyek terintegrasi. Ini adalah proyek yang dibangun dengan spesifikasi dan operasi yang ketat ya. Jadi ini yang paling kompleks, yang paling rumit ya. Ya kenapa? Karena butuh proses integrasi di situ, penggabungan dari kerumitan-kerumitan yang lebih banyak ya ke dalam satu unit aplikasi atau perangkat lunak. Ya, ini adalah bentuk dari persamaan dari COCOMO dasar ya. Jadi nilai effort yaitu usaha yang diaplikasikan ya, ini akan sama dengan nilai koefisien ya. Koefisien ini ada pada tabel ya. Jadi ada nilai AB maksudnya ya, dikali dengan nilai jumlah perkiraan line of code-nya ya. Dan ini hitungnya dalam ribuan ya, dikali dengan pangkat BB gitu ya. Dan itu poin pertama ya, nilai effortnya. Kemudian yang kedua poin waktunya. Nah, poin waktunya dihitung dari nilai CB nya dikali dengan nilai effort tadi ya, pangkat DB gitu ya. Dan AB, BB, CB, DB ini bisa dilihat ya di koefisien yang ada pada tabel. Ya, jadi nilai koefisien itu untuk masing-masingnya. Untuk organik itu untuk AB-nya itulah 2,4. Jadi nilai tadi untuk AB itu Anda masukkan nilai ini ya. Kemudian untuk BB Anda masukkan 1,05 gitu seterusnya. Dan untuk sedang dan terintegrasi ya, nilai AB-nya itu naik ya. BB-nya juga demikian. Nah, yang stagnan itu di nilai CB-nya. Ya, kemudian menurun ya di nilai DB-nya. Jadi nilai perpangkatan DB, jadi perpangkatan ada pada BB dan DB ya. Jadi kalau tadi di sini BB itu untuk effort atau usaha, kemudian DB itu untuk waktu pengembangan. Ya, kita masuk ke intermediate untuk nilai intermediate pada COCOMO intermediate ya. Jadi kalau tadi di dasar seperti itu, maka model ini dapat diperluas ya dengan mempertimbangkan beberapa buah atribut ya, secara untuk pembiayaan cost kontrolnya yang kemudian kita kelompokkan dalam 4 kategori ya. Nah, ini dilihat dari sisi atribut produk, kemudian atribut perangkat kerasnya atau hardware-nya. Nah, kalau atribut produk itu ada ukuran keandalan proyek ya. Jadi reliabilitasnya dinilai, kemudian ukuran dari aplikasi database-nya ya. Jadi size dari database application itu berapa gitu ya. Kemudian kekomplekan produknya seperti apa, kompleksitas produk gitu ya. Kemudian atribut perangkat kerasnya atau hardware atribut ya. Nah, di sini ada kendala performa secara runtime-nya, kemudian kendala memori ya, artinya semua bagian dari hardware. Ini kita lihat ya, kemampuan dari komputernya, desktopnya gitu ya, ataupun laptop yang dipakai ya, ukuran memorinya berapa, kemudian lingkungan dari viability ya, dari virtual memory. Artinya kalau Anda menggunakan virtual memory ya, untuk nilai viability-nya seperti apa ya. Kemudian waktu looping ya, waktu perputaran yang dibutuhkan. Nah, jadi ketika proses berulang gitu ya, proses ada looping dan segala macam, nah kira-kira akan loading lama atau hanya sebentar atau sekilas saja. Nah, itu bagian kedua ya. Bagian ketiganya itu adalah atribut personil. Ya, di sini ada 5 ya. Ada kemampuan sistem analisisnya. Jadi ya, saya berharap nanti di kelompok Anda tidak ada yang 3 orang ya, minimal itu ada 5. Jadi di sini ada yang bertindak sebagai sistem analis ya. Kemudian ada sistem software engineering-nya, ada bagian applicate skill-nya gitu, ada pengalaman aplikasinya, ada juga yang bicara tentang penggunaan virtual machine-nya gitu ya. Dan yang punya kemampuan dari sisi bahasa pemrograman ya. Dan ya, kalau ada nanti yang satu orang punya 2 skill ya, mungkin bisa dikurangi ya, dari 5 jadi 4 gitu ya, atau jadi 3 ya, itu silakan ya. Atau mungkin kalau ada yang satu bagian yang berat ya, itu boleh ditangani oleh 2 orang. Artinya apa? Kalau dari sisi atribut personil itu ada 5 ya, boleh saja minimal boleh jadi 6 atau boleh jadi 7 ya. Ini akan tergantung kepada bagian mana yang
membutuhkan skill atau pengalaman yang lebih banyak gitu ya. Dan biasanya yang paling berat itu adalah lebih kepada software engineering ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, atribut proyek ya. Dan ini lebih kepada pemakaian alat bantu ya dari perangkat lunak ya. Kemudian metode aplikasi dari pengembangan dari software itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga adalah schedulingnya atau jadwal pengembangannya ya. Ini bagian dari atribut proyek ya. Jadi atribut proyek ini lebih kepada hal-hal yang bersifat atribut saja ya. Tapi ini tetap merupakan bagian ya. Tapi ini adalah yang diberikan catatan-catatan atau yang harus di log ya, dibuatkan logbooknya lah, seperti itu kira-kira gitu ya. Kemudian dari masing-masing ya, kalau kita hitung kan ada 15 atribut ya. Itu rata-rata dalam sebuah skala, kalau kita buatkan 6 titik dengan rentang dari yang sangat rendah ke yang sangat tinggi ya, dari sisi tingkat kerumitannya atau nilai keurgensiannya ya, ataupun dari sisi harga gitu. Jadi Anda bisa buatkan rentangnya, ini sangat penting, ini tidak penting, dan seterusnya lah gitu kira-kira. Ini mungkin harganya murah ya, rendah, atau bisa di cost-nya 0 sampai cost yang paling tinggi ya. Ya, kita masuk ke Kokomo intermediate-nya ya. Ini sudah 25 menit ya, saya pikir ini Anda baca saja ya. Lebih kurang untuk pembahasan ini akan kita bahas, kalau Anda ada pertanyaan kita bahas di grup ya, atau di pertemuan selanjutnya ya. Ya, sebenarnya saya ingin jelaskan, tetapi waktunya sudah lebih dari 25 menit ya. Ya, sekian barangkali dari saya ya. Secara ringkas nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, salam untuk semua.